bahwa Gaza akan bersiap menyerahkan kekuasaan asal dengan syarat-syarat sebagai berikut. Dia, saya lihat YouTube-nya kan, pasukan dengan pasukan di lapangan perang terbuka, tetapi ini adalah pasukan yang di atas melawan orang yang bersembunyi di terowongan. Jadi mau tidak mau berbagai jenis bom yang sifatnya yang bisa menembus bunker, menembus terowongan, terus menembus tanah itu sudah diuji coba di situ. Hanya satu jenis saja yang belum diuji coba. Ini yang baru dikirim sekarang ini yang beratnya 1 ton. 1 ton itu ya. Masih ada lagi yang di atas itu yang 2 ton. Itu yang mungkin akan dipakai untuk menghancurkan program nuklirnya Iran di masa yang akan datang. Kelihatannya beberapa bulan yang ke depan ini kalau Iran tidak mau berunding dan mundur dari program nuklirnya, mungkin Amerika dan Israel akan sama-sama bergerak untuk menghancurkan program nuklirnya Iran. Ya karena statusnya Iran dengan Israel kan sekarang masih dalam status perang. Belum ada perdamaian. Jadi sewaktu-waktu bisa akan ada serangan terhadap Iran dari Israel dan Amerika. Pokoknya ya ya nggak akan ketemu, tapi intinya ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Tapi ini ini kita ya ada dosen kita juga nih, Om Bung Toba nih, mana Om Bung Toba. Jadi saya cek ada Om Bung Toba nih. Om Bung Toba, jadi co-host dulu ya. Silakan Iya, Om. tes suara Pak Paul. Dulu Om Bung. Iya, jadi memang ada perkembangan berita yang saya lihat juga, waduh. Dan pertama sih ada sekelebat berita dari si Hussein, apa itu, propagandisnya Hamas yang di Konoha ini ya, bahwa Gaza akan bersiap menyerahkan kekuasaan asal dengan syarat-syarat sebagai berikut. Dia, saya lihat YouTube-nya kan, loh kok ada perubahan. Terus saya buka YouTube luar dan beberapa pengamat-pengamat yang di luar ya, uh, kelihatannya ya memang sepertinya Hamas sudah menyerah gitu. Tapi di sisi yang lain kita baca media-media kayak Tribun, Serambi dan lain-lain mengatakan Hamas sudah menang gitu ya. Akhirnya saya berpikir wah ini kelihatannya Hamas ini akan menyerah sepertinya gitu. Menyerah dalam arti begini. Memang dari beberapa hari yang lalu Pak Paul kan sempat bahas kan bahwa Hamas ditawarkan untuk tinggal di Konoha dan di beberapa negara-negara Muslim lainnya gitu ya, seperti di Malaysia, kemudian juga di apa namanya di daerah lain lah ya, di negara-negara Arab yang lain. Tetapi kan tidak banyak juga yang mau menerima. Mungkin mereka juga takut ini menjadi gangguan keamanan atau misalkan ketidakstabilan dalam negeri ya, karena kita tahu ada catatan bahwa Palestina pernah mau melakukan kudeta terhadap Raja Hussein dari Yordania tahun 1970-an awal ya. Jadi peristiwa itu disebut sebagai peristiwa Black September. Jadi bisa googling tentang Black September atau September Hitam. Nah, mungkin ini membekas di pemikiran negara-negara Arab yang lain. Tetapi yang saya perhatikan dari beberapa yang dikatakan oleh Hussein, permintaan Hamas ini sepertinya sih ringan ya, nggak terlalu berat. Karena yang dia minta begini, dia tidak minta persyaratan soal militer atau soal amnesti atau apa yang terlalu rumit. Jadi yang diminta oleh Hussein ini adalah agar orang-orang Hamas itu tetap diterima di pemerintahan nanti Fatah yang baru ya, atau otoritas Palestina yang baru. Sebagai apa? Kalau kita di Konoha itu biasanya sebut itu sebagai kayak semacam pegawai pemerintah atau ASN gitu ya. Jadi supaya mereka tetap memiliki pekerjaan. Ya kalau dianalisa, tidak ada lagi jalan bagi Hamas untuk tetap bertahan mempertahankan kekuasaan. Mau Hamas menyerahkan seluruh sandera ataupun menahan perlahan-lahan, ujung-ujungnya dia harus menyerahkan. Begitu sandera tertahan, pasukan Israel akan masuk. Tahan lagi, masuk lagi, dan pasti akan ada korban jiwa.
Nah, sepertinya Pak Paul itu warga Gaza sendiri sudah tidak mau lagi berperang, sudah ogah gitu, capek udah berperang gitu, dan capek sudah melihat ini ya, pertumpahan darah dan korban jiwa. Jadi Hamas sudah nggak bisa lagi menggunakan warga Gaza itu sebagai tameng hidup. Tadinya mereka mau sengaja buat warga itu untuk bergerak ke ini ke utara, ke Jabalia dan sekitarnya supaya apa? Supaya Hamas bisa lagi menyerang Israel. Tetapi kelihatannya uh, sulit ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat, kalau misalkan Hamas tetap bertahan, rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza juga akan tertunda ya. Ya praktis sebetulnya kalau nggak dibangun Gaza itu dengan dibiarkan dengan kondisi sekarang, baru benar-benar terjadi korban. Kenapa? Siapa sih yang bisa hidup manusia normal dalam kondisi keadaan lingkungan yang sudah rusak parah seperti itu? Kita bukan hanya mengatakan bahwa bangunannya sudah hancur, tapi harus dipertimbangkan juga kalau yang namanya amunisi, bahan peledak itu isinya sebenarnya bahan kimia, ya, berbagai bahan kimia, apalagi seluruh bom yang konvensional yang mungkin kelas berat punya ya, itu sudah diuji coba di lapangan itu, sudah diuji coba dalam perang tersebut gitu. Karena memang apa? Karena memang ini perangnya itu perang yang asimetris. Jadi bukan perang antara pasukan dengan pasukan di lapangan perang terbuka, tetapi ini adalah pasukan yang di atas melawan orang yang bersembunyi di terowongan. Jadi mau tidak mau berbagai jenis bom yang sifatnya yang bisa menembus bunker, menembus terowongan, terus menembus tanah itu sudah diuji coba di situ. Hanya satu jenis saja yang belum diuji coba. Ya, ini yang baru dikirim sekarang ini yang beratnya 1 ton. 1 ton itu ya. Masih ada lagi yang di atas itu yang 2 ton. Itu yang mungkin akan dipakai untuk menghancurkan program nuklirnya Iran di masa yang akan datang. Kelihatannya beberapa bulan yang ke depan ini kalau Iran tidak mau berunding dan mundur dari program nuklirnya, mungkin Amerika dan Israel akan sama-sama bergerak untuk menghancurkan program nuklirnya Iran. Ya karena statusnya Iran dengan Israel kan sekarang masih dalam status perang. Belum ada perdamaian. Jadi sewaktu-waktu bisa akan ada serangan terhadap Iran dari Israel dan Amerika gitu. Nah, jadi jelas ya. Cuman yang harus diwaspadai adalah kita tahu Hamas itu Gaza, Gaza itu ya Hamas. Saya kira sekarang begini, Hamas itu mau menyelamatkan diri bagi yang elit-elitnya. Orang-orang Gaza itu bisa pergi ke luar negeri, bayar uang kepada Hamas, kemudian mereka pergi lewat perbatasan Mesir untuk tinggal di negara-negara Arab lainnya. Tetapi yang rakyat jelata, yang nggak punya uang, itu mau tidak mau bertahan di wilayah Gaza. Nah ini bagaimana supaya mereka ini bisa bersembunyi menyelamatkan diri. Mereka akan nyaru posisinya sebagai apa? Sebagai ASN, sebagai pegawai negeri atau pegawai pegawai pemerintahannya otoritas Palestina gitu. Nah, ini nanti yang akan dilakukan oleh Hamas untuk menyelamatkan apa namanya? Anggotanya. Nah, seperti yang kata Pak Tobing kan selalu bahwa ideologi tidak dapat mati gitu ya. Satu waktu keganasan, kekerasan, kebiadaban teroris Hamas ini bisa-bisa akan lahir kembali gitu. Karena ya mereka sekarang sudah Hamas berbaju otoritas Palestina. Ini pun dengan catatan ya, dengan catatan apabila penguasa Gaza yang berikut adalah otoritas Palestina sepenuhnya, kita nggak tahu apakah otoritas Palestina ini nanti akan harus didampingi oleh uh, pasukan internasional atau misalnya pemerintahan negara-negara Arab yang lain. Kita belum tahu format dari pemerintahan internasional yang akan dibentuk ini gitu. Nah, yang jelas memang kalau kita lihat pemberitaan warga Gaza tidak boleh digenosida, tidak boleh diusir, tidak boleh keluar dari Gaza. Sebetulnya warga Gaza itu pengen keluar dari Gaza, pengen cari tempat yang baru di mana ada kehidupan yang lebih baik. Kalau perlu mereka bayar mahal juga nggak apa-apa. Tetapi kan selama ini
isu Gaza ini kan sudah dijadikan alat untuk apa? Untuk memusnahkan Israel, memusnahkan bangsa Yahudi. Ya, kenapa ya? Karena Israel adalah benteng terakhir peradaban Yudeo-Kristiani. Nah, ini yang sepertinya sekarang negara-negara Arab sudah sadar upaya menginternalisasi permasalahan Palestina ini menjadi permasalahan dunia untuk memusnahkan suatu etnis tertentu yang dalam hal ini adalah etnis Yahudi atau negara Israel itu sudah gagal. Segala macam propaganda sudah dilakukan. Ya, propaganda mengatakan bahwa orang Yahudi bukan orang Israel yang dulu, segala macam lah. Kemudian demo-demo di Barat, baik oleh kalangan muda maupun kelompok-kelompok kiri ataupun kelompok-kelompok liberal ya, itu juga sudah dilakukan gagal. Jadi memang Hamas ini adalah senjata terakhir ideologi sebelah ini untuk menguasai dunia, untuk mendominasi dunia. Ya, kalau misalkan ini tidak berhasil, maka mungkin dalam jangka panjang dunia akan uh, masuk ke dalam suatu situasi yang jauh lebih aman di mana setiap negara bisa bekerja sama, ya, terutama negara-negara sebelah dengan negara-negara yang lain, baik negara Yudeo-Kristiani maupun dengan budaya yang lain, budaya Hindu, Buddha maupun yang lain itu bisa. Tetapi ini juga ada batasnya, Pak Paul. Saya kira ideologi ini selama dia tidak dapat mati, satu waktu akan bangkit ketika ideologi ini berpikir bahwa ataupun pengusung ideologi ini berpikir bahwa mereka tetap mau menguasai dunia. Itu mungkin itu kalau kalau seperti ini udah analisanya sudah beda ya, sudah analisa teologis ya. Kalau saya kan analisa geopolitik. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Jadi bagaimana cara cara Hamas menyelamatkan diri adalah dengan cara mendaftar menjadi pegawai pemerintah supaya mereka tetap bisa hidup, tetap mendapat santunan dari otoritas Palestina, tetap mendapatkan status gitu ya. Nah, di sini kembali lagi ya untuk daftar nama yang ada ya Israel harus betul-betul karena ini menyangkut keamanan Israel di masa yang akan datang. Tetap harus mendata seperti zaman dulu di Konoha ada bersilingkungan gitu ya. Di era zaman komunis itu ya, pasca komunis ada bersilingkungan ya. Kalau mungkin di sana itu ya otoritas Palestina atau Israel itu harus membuat namanya semacam apa? Semacam cara bagaimana untuk mengantisipasi daftar kelompok teror Hamas ini dan jihad Islam ini seperti apa daftar tertentu lah mana-mana yang pernah terlibat gitu karena kalau tidak di masa yang akan datang ideologi ini akan dapat mati akan dapat bangkit kembali gitu. Nah, ini yang kita mau melihat ke depannya bagaimana kebijakannya Trump. Ya, ini sebenarnya kan faktor pendorong kali ini kan yang besar itu adalah Donald Trump karena sudah nggak ada pilihan lain. Orang mau bilang ini itu Mesir mau memasukkan rumah karavan sekarang ini mau memasukkan tenda mau memasukkan bulldozer tetap itu sifatnya saya kira kalau untuk rekonstruksi seperti itu apa Mesir siap tanggung sendiri rekonstruksi Gaza saya kira Mesir juga nggak akan mampu bagaimanapun butuh ini Trump untuk mengapa melakukan koordinasi untuk negara-negara Timur Tengah lainnya dan seluruh dunia kalau mau Gaza dibangun kembali. Tapi ya kalau saya melihat sih Gaza dibangun kembali dengan citra yang ya Gaza yang menjadi kota internasional, bukan kota yang dikuasai oleh teroris Hamas gitu. Nah ada pertanyaan menarik, ya ini kemarin saya juga lihat di channelnya Bu Monik ya. Itu ditanyakan begini, perang tahun 1948, Israel segera memproklamasikan diri sebagai suatu negara, tapi tidak ada negara Arab ataupun pemukim Arab di wilayah itu yang memproklamasikan negara Palestina. Kenapa seperti itu? Ya karena waktu itu memang tidak dikenal istilah Palestina. Istilah Palestina itu baru dikenal oleh Yasser Arafat tahun 1964. Jadi dia menciptakan proksi itu tahun 1964, proksi Palestina gitu ya. Yang ada waktu itu ya akhirnya Gaza masuk dalam wilayah Mesir sesudah perang
perang 1,5 tahun kira-kira, dikuasai oleh Mesir. Yudea dan Samaria dikuasai oleh apa? Oleh Jordania. Tetapi tahun 1967 itu akhirnya direbut kembali oleh Israel. Nah, kemarin saya lihat pidatonya Netanyahu. Jadi dia ceritakan tentang sejarah perang sejak tahun 1948 sampai sekarang. Dalam kondisi begini, perang yang paling betul-betul berhasil itu menurut Netanyahu itu adalah tahun 1967, perang 6 hari. Tetapi posisi posisi Israel yang paling secure, paling kuat dibandingkan waktu ke waktu, yang paling kuat dan paling aman dan paling memiliki senjata dan pertahanan yang terbaik adalah sekarang gitu dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ya, meskipun sekarang ini perangnya lebih panjang, tetapi sepertinya Israel sekarang ini jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Bahkan menurut para analis di luar itu Israel menjadi superpower regional atau dunia yang baru sebetulnya secara militer ya, sudah menjadi superpower. Itu sekarang. Jadi mimpi oleh orang-orang sebelah ini untuk menghancurkan Israel itu semakin lama semakin pupus, semakin jauh gitu ya kalau melihat situasi yang ada gitu. Jadi kita lihatlah ke depannya ini akan seperti apa. Oke, itu dulu Pak Paul. Yang lain mungkin bisa bisa nambahin diskusinya. Terima kasih Pak Paul.